bertanya Bu, satu, apabila pada anak diabetes Crohn dan sering mengalami kembung, apakah bisa diberikan minuman seperti Yakult? Dua, berapa batas umur minimal anak boleh minum probiotik? Terima kasih. Silakan Bu Desi. Ya, baik, terima kasih. Jadi minuman susu fermentasi ini dia itu adalah masuk ke dalam kategori pangan olahan, demikian. Jadi kalau orang masih bisa mengkonsumsi makanan, pada dasarnya susu fermentasi itu bisa saja dikonsumsi. Namun mungkin dikonsultasikan dengan dokternya juga ya terkait kalau gangguan kesehatan tersebut memiliki kondisi medis yang khusus yang tidak diperbolehkan, misalnya mengkonsumsi makanan yang mengandung susu, demikian. Tapi sejauh ini kalau ada yang mengalami perut kembung itu tidak masalah mengkonsumsi probiotik, demikian. Nah, usia berapa sudah boleh mengonsumsi? Jadi seperti halnya makanan pada umumnya, jadi dia sudah bisa dikonsumsi ketika anak bayi usia 6 bulan yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI, demikian. Jadi sebagai makanan pendamping ASI itu sudah bisa diberikan di usia 6 bulan. Dari Zian Nur Afidah, dari perbedaan metabolisme yang memiliki status gizi normal dan obesitas dikarenakan perbedaan mikrobiota yang kita miliki, bagaimanakah cara mengetahui tubuh kita memiliki cukup mikroorganisme baik atau tidak? Parameter apa bisa diketahui oleh orang awam agar sadar akan kondisi kita? Terima kasih Mbak Nida, terima kasih untuk Ibu Zian. Ya, jadi untuk pertanyaan ini, parameter apa yang bisa diketahui oleh orang awam agar sadar dengan kondisi tubuhnya? Nah, ini kalau dikaitkan dengan mikrobiota usus, itu biasanya yang paling gampang kita amati adalah buang air besar kita yang lancar setiap hari. Demikian. Jadi, salah satu parameter komposisi mikrobiota usus kita itu seimbang. Nah, tiap orang kan seimbangnya beda-beda ya, karena makanannya beda-beda, yaitu kondisi di pencernaannya itu sehat, sehatnya itu bagaimana, peristalsis ususnya baik, gitu. Jadi, buang air besarnya secara regular, karena belum tentu juga setiap hari, karena ada orang yang mungkin 2 hari, tergantung kondisi di pencernaannya juga. Jadi, kalau buang air besarnya itu reguler, tidak ada faktor-faktor yang mungkin berkaitan dengan penyakit tertentu, misalnya warnanya yang terlalu ekstrim, ada bau yang terlalu ekstrim. Nah, saya pikir itu sudah bisa digunakan sebagai salah satu indikator yang termudah gitu. Jadi kalau kita buang air besar tiap hari, mungkin Ibu pernah melihat Bristol Scale ya. Nah, itu paling sederhana yang bisa kita perhatikan, dan Bristol Scale itu kan juga diciptakan untuk mengevaluasi kesehatan pencernaan sebenarnya oleh tim dokter pada saat itu. Jadi lihat BAB-nya reguler apa tidak, kemudian kualitas fesesnya seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada warna atau bau yang mencurigakan. Demikian. Jadi reguler, teratur ya Bu ya, BAB-nya, dan konsistensi prestasi seperti apa? Yang bagus kan yang padat tapi tidak keras, jadi tidak ada kesulitan saat mengeluarkannya, seperti kira-kira berisi ya. Ya, konsistensinya juga penting tuh. Ya, terima kasih Mbak Nida. Dari Rizka di Sumatera Utara, izin bertanya, apakah teh kombucha aman dikonsumsi pada penderita diabetes tipe 2? Silakan. Iya, kalau teh kombucha ini sepengetahuan saya kan dia dibuat dari fermentasi teh dengan mikrobiota yang cukup kompleks ya, bukan bakteri saja, tapi ada yeast. Mungkin pernah ada yang beli Scooby, kemudian buat sendiri di rumah. Saya pikir ya sah-sah saja itu dikonsumsi, karena itu juga mengandung mikroorganisme baik. Jadi mikroorganisme baik terlepas dia sudah didefinisikan probiotik atau tidak, tapi sepengetahuan saya sejak kecil saya sudah minum kombucha, dan ini juga sudah dikonsumsi sejak zaman nenek saya. Jadi itu sudah memiliki long history yang aman untuk dikonsumsi. Nah, namun yang namanya makanan ya tentu saja kita konsumsi dalam porsi yang tepat. Ya. Nah, untuk orang diabetes kan punya itu ya kajian-kajian tertentu untuk asupan makanannya. Jadi saya pikir dikonsumsi di range yang direkomendasikan saja. Apakah boleh konsumsi? Saya pikir boleh, dan itu baik. Dari Siti Hanifah, terkait pasien-pasien stroke di mana mobilisasi terbatas dan kesehatan somnolen, sering ditemui di ruang perawatan ICU di mana pasien masih diberikan diet dengan bentuk cair. Setelah lebih dari 3 atau 4 hari, pasien mengalami diare lebih dari 2 atau 3 kali. Apakah adanya intoksikasi pengobatan atau adakah gangguan pada mikrobiota usus? Apakah baiknya diberikan probiotik, maaf ini untuk Bu Desi, dengan probiotik atau prebiotik untuk menghentikan diare dan pemberian diet yang direkomendasikan? Silakan Ibu Desi mengenai pemberian probiotik.
Iya, baik. Terima kasih Bu Siti. Mungkin saya tidak bisa menjawab secara spesifik ya, karena ini sudah masuk ke ranah medis, demikian. Namun di beberapa rumah sakit, memang, susu fermentasi yang mengandung LCS karena dia bentuknya cair, itu lebih mudah diadministrasikan kepada pasien yang dalam kondisi stroke, demikian. Itu ada yang, diresepkan demikian, demikian. Ya, jadi, baiknya, apakah diberikan probiotik atau prebiotik untuk menghentikan diare? Saya pikir, kedua-duanya bisa saja diberikan demikian, namun mungkin tetap harus dikonsultasikan juga dengan ahli gizinya ya, demikian. Kalau probiotik, dalam bentuk cair, saya pikir pemberian probiotiknya tidak apa-apa demikian, namun untuk prebiotik mungkin bisa, dikonsultasikan juga dengan ahli gizinya, demikian. Apakah ada pertimbangan tertentu? Demikian. Terima kasih Bu Desi. Ibu Yesi mungkin mau menambahkan dari kacamata nutrisionis mengenai pasien stroke yang imobil dan dirawat di ICU beberapa kali GT. Apakah ada lalu mengalami diare? Apakah bisa diberikan probiotik? Ya, Bu Yesi. sebenarnya di RSAE sendiri sekarang untuk pasien ICU itu semuanya diberikan probiotik. Karena kenapa? Karena pasien-pasien ICU itu kan hampir semua itu dengan infeksi ya, infeksi, kemudian dengan sepsis, selalu diberikan antibiotik yang terus-menerus dihajar terus antibiotik. Makanya banyak pasien yang terjadi itu diare ya, kejadian diarenya sangat tinggi apalagi dengan pemberian enteral. Kemudian ada orang Indonesia juga kebanyakan jarang minum susu ya. Jadi intoleransi laktosanya juga tinggi kejadiannya. Jadi biasanya kalau RSAE sendiri sudah melaksanakan sekarang ya. Jadi semua pasien di ICU itu sudah diberikan probiotik dan prebiotiknya. Ya, tadi ada yang diberikan, salah satunya itu ada Yakult, ada juga dari makanan sendiri yang mengandung probiotik gitu ya. Tapi kalau misalkan dari setelah itu masih terjadi diare, ya kita berikan ini evaluasi lagi. Ini pasiennya intoleransi laktosa atau tidak. Kalau misalnya pasiennya intoleransi laktosa, jadi kita bisa menggantikan formula yang digunakan, enteral yang digunakan jenisnya apa? Apakah dia diberikan polimerik? Kemudian kalau misalkan dia tidak tahan dengan enteral itu, kita ganti formulanya. Jadi menggunakan formula yang lain mungkin dengan oligomerik atau misalkan kita ganti dengan soya atau misalkan bisa juga dengan blenderize. Jadi itu alternatif pemilihan pemberian makanannya. Jadi satu-satu kita coba. Ada yang semua kita coba masih tetap diare. Mungkin dari konsistensinya bisa kita turunkan. Misalkan pasiennya diberikan lebih encer. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak sama semua pasien rasakan gitu ya. Ya memang kita perlu monitor terus-menerus, perlu evaluasi lagi. Jadi kita terapi begini hasilnya seperti apa, kemudian kalau masih belum ada perbaikan, jadi kita berikan terapi yang lain. Jadi memang perlu monitor. Kenapa di ICU itu perlu monitor setiap hari? Nah itu kejadiannya. Gitu. Dari Fatorani, izin bertanya pada nomor 3 Ibu Desi, bagaimana peran probiotik pada pasien stroke dengan minim mobilisasi dan risiko diare? Berapa maksimal pemberian untuk pasien tersebut? Silakan Ibu Desi. Iya, terima kasih. Terkait dengan hal ini, jadi secara umum itu pemberian susu fermentasi dengan Lactobacillus casei shirota strain ini biasanya direkomendasikan itu 1 botol secara rutin selama 1 hari demikian. Pada kondisi tertentu mungkin bisa dikonsumsi juga karena dari hasil penelitian kan ada juga yang diberikan 2 botol demikian. Namun saya pikir tetap dikembalikan lagi karena ini kan sudah masuk ke ranah medis ya, karena orangnya ada dalam kondisi tidak sehat, nah itu pasti ada pertimbangan tertentu demikian. Namun secara umum itu 1 botol secara rutin selama 1 hari demikian. Dari Wahyu Dwi Hastuti, izin bertanya untuk Mbak Desi, dari ada hasil penelitian manfaat konsumsi Acacylcysteine pada DM, yaitu produksi insulin semakin baik. Bagaimana dengan indeks glikeminya pada produk yang mengandung Acacylcysteine seperti Yakult, dan untuk aman dan manfaatnya terhadap produksi insulin berapa konsumsi sehari? Itu Bu Desi bisa juga mengenai Yakult Light ya Bu ya, yang kandungan glikemia sedikit. Kan Bu Desi? Terima kasih Mbak Nida, terima kasih Ibu Dwi.
Jadi untuk pertanyaan ini, itu penelitiannya dilakukan oleh, mungkin sudah profesor ya beliau, namanya Hulston. Nah itu kalau tidak salah penelitiannya dilakukan di salah satu negara di Eropa. Jadi ini jurnalnya dipublish di tahun 2015. Nah itu di dalam penelitian itu konsumsinya 2 botol dalam 1 hari, demikian. Jadi produk yang dikonsumsi itu adalah varian yang low kalori, demikian. Mungkin ya kalau di Indonesia itu produknya Yakult Light, demikian. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Nida, Yakult Light itu variasi dari Yakult original. Jadi di dalam produk ini dia low kalori, kemudian ada suplementasi untuk vitamin D dan E-nya. Untuk bakterinya itu sama, jadi manfaatnya pun sama.